warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Daudi Muhammad dengan NIM 140 1184423 akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Recommender System dalam meningkatkan transaksi penjualan pada Shopee Indonesia. Presentasi ini akan menjelaskan bab 1 dan bab 2. Bab 1 pendahuluan dengan 4 subjudul dan bab 2 tinjauan pustaka dengan 3 subjudul, sehingga presentasi berjumlah 15 slide. Bagian pertama, pendahuluan. Objek penelitian. Shopee. Apakah Shopee itu? Shopee merupakan wadah belanja online atau e-commerce yang berfokus kepada platform aplikasi mobile dan web. Model bisnis Shopee adalah C2C atau customer to customer dan business to business. Shopee berdiri pada tahun 2015 sehingga sudah berumur 6 tahun. Shopee mempunyai skala usaha di 7 negara, di Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, India, dan Brazil. Shopee mempunyai bentuk usaha perseroan terbatas dengan nama PT Shopee International Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Shopee memiliki visi menjadi e-commerce terbaik di Southeast Asia. Lalu produk yang ditawarkan berupa tangible atau berbentuk fisik seperti alat rumah tangga, komputer, produk kecantikan, dan lain-lain. Dan intangible seperti voucher, listrik, pulsa, dan lain-lain. Hingga saat ini karyawan yang dimiliki Shopee kurang lebih berjumlah 3.779 orang atau merupakan jumlah karyawan terbesar di industri e-commerce. Konsumen Shopee mempunyai rata-rata pengunjung bulanan sekitar 96 juta orang per bulannya menurut data dari Databox tahun 2021. Masuk ke latar belakang. Saat ini, masyarakat Indonesia sudah banyak menggunakan teknologi informasi berbasis internet dalam kesehariannya. Perkembangan teknologi internet dapat terlihat dari statistik penetrasi pengguna internet Indonesia tahun 2020. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2020, populasi pengguna internet di Indonesia menggunakan sebesar 73,7% atau sebanyak 196 juta jiwa, yang menggunakan hanya sekitar 26,3%, dengan tingkat penambahan sekitar 25 juta pengguna dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet dalam kesehariannya. Pengguna internet yang semakin meningkat ini berpengaruh juga pada perkembangan e-commerce di Indonesia. Berdasarkan skala internasional dari riset Hootsuite tahun 2021, bahkan Indonesia menempati urutan ke-1 dalam tingkat e-commerce adoption dengan tingkat adoption sebesar 87,1%, jauh di atas rata-rata dunia yang hanya sebesar 76,8%, dan juga di atas dengan pasar di emerging market seperti India dan Vietnam. Platform e-commerce di Indonesia sendiri sangatlah beragam. Berbagai e-commerce ini terus berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Dari segi transaksi penjualan atau GMV atau Gross Merchandise Value. Berdasarkan laporan pembukuan e-commerce tersebut di Indonesia, tahun 2020, Shopee menempati peringkat pertama dari segi transaksi penjualannya dengan senilai 14,2 miliar US dollar atau sebesar 37% dari pangsa pasar di Indonesia. Posisi kedua ditempati oleh Tokopedia dengan 14% atau sebesar 35% pangsa pasar. Posisi ketiga Lazada dengan 4,5 miliar US dollar, Bukalapak 3 miliar US dollar, dan sisanya 3,3 miliar US dollar. Hal ini merupakan transaksi penjualan Shopee yang menempati peringkat pertama, merupakan kesuksesan yang sangat besar. Tercatat GMV Shopee pada tahun 2017 hanya sebesar 1,6 miliar US dollar. Dan saat 2020 merajai pangsa pasar dengan nilai 14,2 miliar US dollar atau terjadi perkembangan sebesar 887% dari tahun 2017 ke 2020. Padahal jika dilihat dari umur berdiri perusahaan, Shopee berdiri paling terakhir dibanding para kompetitornya, ini tahun 2015. Kompetitornya
jauh berdiri terlebih dahulu seperti Tokopedia tahun 2009, Lazada 2010, dan Bukalapak 2010. Transaksi. Lalu menurut Noble et al. 2013, transaksi penjualan ini salah satu yang mempengaruhinya khusus di industri e-commerce adalah pengaruh dari recommender system. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh McKinsey & Company, khusus industri e-commerce menyatakan bahwa 35% dari total penjualan yang terjadi di Amazon.com asal Amerika berasal dari hasil produk rekomendasi. Oleh karena itu, 35% ini angka yang besar. Jika angka 35% total GMV ini ditetapkan rekomendasi sistem, maka potensi rekomendasi sistem untuk dikembangkan sangat besar. Bahkan jika dikalkulasikan 35% dari total GMV Shopee jika diandaikan diasumsikan juga adalah senilai 30% dan senilai 4,97 miliar US dollar atau setara dengan 70 triliun rupiah. Nilai ini menandakan pentingnya untuk dilakukan penelitian pada recommender system. Lalu apa sih recommender system itu? Seperti yang kita biasa lakukan mungkin di YouTube, kita pertama mencari keyword pencarian Telkom University, kita mengklik salah satu video, dan sembari kita menonton video ada banyak video yang ditawarkan di rekomendasi yang secara tidak langsung kita tidak mencari video-video ini, tapi kita disuguhi seperti video asrama, video jurusan informatika, dan hasil rekomendasi ini bergantung pada keyword pencarian kita. Ini merupakan salah satu produk recommender system di YouTube. Dan untuk di Shopee sendiri, produk recommender systemnya seperti ada di 3 menu ini. Pertama di daily discovery saat kita membuka Shopee. Lalu ada di trending, barang-barang mana saja yang sedang trending saat ini. Dan yang paling sering digunakan adalah di similar produk. Jika kita sudah membeli barang, misalkan barang sepatu, besar kemungkinan kita akan ditawarkan produk-produk yang serupa entah saat kita keesokan harinya. Itu untuk meningkatkan rekomendasi tersebut. Lalu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, perumusan masalah yang dicoba untuk dijawab dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah proses recommender system yang terjadi di Shopee, bagaimanakah pengaruh recommender system dalam meningkatkan penjualan di Shopee Indonesia, dimensi apa sajakah recommender system yang harus diperbaiki, dipertahankan atau dikurangi untuk meningkatkan kualitas recommender system pada Shopee. Dengan begitu, tujuan penelitiannya adalah mengetahui kualitas recommender system di Shopee, mengungkapkan hipotesis dan memperoleh manfaat teoritis untuk mengkaji bidang keilmuan di bidang operasional dan teknologi khususnya terkait dengan recommender system dan bidang manfaat praktis untuk pengaplikasian di dalam industri. Lalu masuk ke bagian kedua atau bab 2, tinjauan pustaka. Teori pertama ada e-commerce. E-commerce atau kependekan dari electronic commerce, perdagangan secara elektronik, merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam e-commerce. E-commerce sendiri terbagi menjadi 4 klaster. Klaster pertama business to business. Ini adalah dari bisnis, dari organisasi perusahaan, dan untuk perusahaan. Ciri khas dari bisnis to bisnis ini adalah kuantitas untuk membeli produk yang sangat besar, sehingga dari kuantitas besar tersebut sering terjadi negosiasi harga perundingan. Situs yang e-commerce yang berfokus di sini adalah Ralali dan Indo Trading. Yang kedua adalah customer to business, di mana customer bertindak sebagai penyedia jasanya, yang menawarkannya, di mana banyak ditemukan di situs freelancer, di mana masing-masing customer akan dibeli jasanya oleh organisasi bisnis seperti distributor dan freelancer. Ketiga ada business to consumer, di mana ini e-commerce ini langsung memotong dari bisnis ke consumer, tidak ada middleman ataupun perantara. Yang paling terkenal adalah Zalora dan Tanihub. Dan Shopee sendiri masuk ke klaster 4, customer, di mana
seller atau mitra dari Shopee menjual barang dan dibeli oleh customer. Bukalapak dan Tokopedia kompetitornya juga berada di cluster 4 ini. Lalu masuk ke teori recommendation system. Recommendation system atau recommendation engine atau sistem rekomendasi adalah sebuah sistem yang dirancang dengan tujuan untuk membantu pengguna dalam mencari sesuatu yang mungkin mereka sukai dengan cara memberikan rekomendasi kepada pengguna tersebut. Recommender system terbagi menjadi dua metode. Pertama, collaborative filtering. Collaborative filtering merupakan sebuah metode dalam membuat rekomendasi berdasarkan kemiripan selera satu pengguna dengan pengguna lainnya. Ide utama dalam sistem rekomendasi ini adalah untuk memanfaatkan riwayat opini pengguna lain atau untuk memprediksi item yang mungkin akan disukai oleh pengguna yang memiliki kriteria sifat atau perilaku yang mirip. Jadi dari perilaku orang lain akan diprediksi dengan karakter pengguna orang lain yang mirip. Metode kedua adalah content based filtering yang merupakan sistem merekomendasikan item yang mirip dengan item yang disukai pengguna di masa lalu. Kesamaan item dihitung berdasarkan fitur yang terkait dengan item yang dibandingkan. Misal di masa lalu pengguna memberikan nilai positif pada keyboard komputer. Maka sistem rekomendasi dapat belajar untuk merekomendasikan item lain dari kategori yang sejenis. Misal mungkin dari tadi kan keyboard, sekarang direkomendasikan mouse atau komputer yang dari masa lalu. Lalu apakah perbedaannya? Perbedaan mendasar ini antara dua metode ini adalah content based adalah terletak pada cara pemberian rekomendasi, di mana seperti content based ini memberi rekomendasi kepada user berdasarkan riwayat penggunaannya di masa lalu. Dengan kolaboratif memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan selera antar satu pengguna dengan pengguna lainnya. Lalu untuk mengukur dimensi kualitas rekomendasi sistem ini, penulis menggunakan metode WebQual 4.0 untuk mengukur kualitas. WebQual merupakan metode atau teknik pengukuran kualitas website berdasarkan persepsi penggunanya. Konsep ini didasarkan pada sisi voice of customer, sehingga seluruh pengembangannya menitik beratkan pada pengalaman penggunanya. WebQual sendiri terdiri dari 3 dimensi. Pertama, dimensi usability, mengukur seberapa mudah suatu produk bisa dipelajari dengan cepat dan seberapa mudah suatu produk bisa digunakan. Kedua, ada information quality, mengacu pada kualitas konten dan relevansi informasi terhadap tujuan penggunanya. Yang ketiga adalah service interaction, merupakan interaksi layanan yang dirasakan oleh pengguna ketika mereka menjelajahi produk. Namun meskipun metode WebQual secara umum mengukur kualitas suatu website dan tidak spesifik mengukur recommender system, namun ketiga dimensi WebQual tersebut tetap dapat digunakan. Metrik tersebut karena metrik tersebut dikembangkan dengan metode QFD atau Quality Function Development yang menitik beratkan pada voice of customer atau pengalaman pengguna, sehingga prinsip ketiga dimensi tersebut dapat diadaptasi untuk mengukur kualitas recommender system. Contoh adaptasinya seperti ini: My interaction with RLS is clear and understandable. Recommender system provides an accurate information. Recommender system provides relevant information, dan lain-lain yang berkaitan dengan 3 dimensi tersebut. Lalu ada teori transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini merupakan variabel independen yang dipengaruhi dari recommender system menurut judul. Definisinya adalah transaksi penjualan, proses penjualan barang yang ditawarkan oleh penjual yang berhasil dibeli oleh pembeli dengan harga yang disepakati. Transaksi penjualan ini di e-commerce sama dengan GMV atau Gross Merchandise Value, di mana Gross Merchandise Value Shopee sendiri menempati peringkat pertama di Indonesia, itu yang di latar belakang. GMV ini juga, pengukuran GMV ini semisal saat
Ada penjual menjual satu buah buku dengan harga Rp10.000 dan buku tersebut terjual sebanyak 10 buah. Artinya nilai GMV-nya adalah Rp10.000 dikali 10 buah buku atau sebesar 100.000. GMV ini maka dari itu bisa dikatakan juga sebagai pendapatan kotor. Dan yang pertama diamati oleh Shopee. Masuk ke penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu mengikuti acuan dari KDDKAN berjumlah 8 penelitian, di mana 5 berasal dari jumlah penelitian lokal Indonesia dan 3 penelitian dari luar negeri. Dan terakhir ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran berasal dari interaksi pengguna Shopee, kualitasnya diukur dari recommender system atau variabel dependent yang mempengaruhi, terdiri dari rekomendasi berdasarkan kolaboratif dan content based. Yang diukur kualitasnya itu menggunakan metode Webflow 4.0, mengukur dimensi usability, information qualities, dan service interaction, sehingga apakah akan mempengaruhi transaksi penjualan yang merupakan variabel dependent atau yang dipengaruhi. Dan begitu hipotesis yang diberikan berjumlah 4 buah. Recommender system secara parsial mempengaruhi dimensi usability sehingga meningkatkan transaksi penjualan Shopee Indonesia. Recommender system mempengaruhi dimensi information quality. Recommender system mempengaruhi dimensi service interaction. Dan keempat, recommender system secara simultan bersama-sama mempengaruhi ketiga dimensi tersebut sehingga meningkatkan transaksi penjualan Shopee Indonesia. Sekian mungkin presentasi yang paparkan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.